bahwasanya tarekat itu adalah bangsa hati, mengandung 7 sifat maknawiyah yang melazimkan kepada sifat ma'ani. Barangnya pada diri yaitu adalah hati pada diri kita, tempat menerimanya petunjuk. Alamnya yaitu adalah alam ruh. Karenanya ketika dipisahkan ini nanti manusia akan terbujur, mati lagi. Artinya apa? Telinga ya tinggal daun telinganya saja, tapi tidak mendengar. Karena sifat pendengaran ini adalah bukan miliknya Adam. Yang punya Adam itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya cuma daun telinganya nih. Matanya cuma matanya aja. Banyak orang yang melotot tapi tidak bisa melihat apa-apa, buta. Orang punya mulut tapi nggak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa kata-kata. Karena itu cuma sifat maknawiyah. Karena ini ketika ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala maka menjadi hidup manusia. Jadi yang kudrat, iradat, kehendak dan kuasa mulai ada, dia mulai berhembus nafasnya. Ya. Sifat ilmu, dia sudah bisa mengetahui ya tentang sesuatu. Sifat hidup dia. Sifat ilmu itu adanya ada pada otak. Serta meliputi lahir dan batinnya manusia. Itu sifat ilmu, mengetahui. Sifat hayat ada pada pusar, karenanya dia lurus menjadi napas, nyambung ke napas Allah ke jantung. Nah, yang akhirnya mengalir ke seluruh tulang, sumsum, darah, daging, kulit. Karena dalam metode tarekat ada zikir, zikir sir. Dia tidak ngomong-ngomong, tapi cukup dirasakan naik dan turunnya napas. Dan itu sangat nikmat sekali. Yang mengetahui jalannya ialah yang merasakan. Kalau tidak tahu jalannya, ya dia tidak merasakannya. Walaupun nyebutnya sama, akan tetapi rasanya tidak sama. Karena ada caranya. Dan caranya itu ada sama guru. Kalau tidak punya guru, ya tidak akan bisa merasakannya. Karena rahasianya, bijinya ada sama guru. Ada prakteknya. Itu jalan tarekat. Yang mempelajari hal seperti itu adalah jalan tarekat. Tergantung tarekat mana yang kita pelajari, yang kita ikuti. Sama pendengaran, basar, mata, kalam, 7 sifat maknawiyah. Alamnya yaitu adalah alam ruh. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ma'rifat, ya hakikat. Kalimatnya yaitu adalah illah, kecuali. Alamnya adalah alamnya nyawa. Ya. Mohon maaf kebalik. Kalau yang napas tadi yaitu adalah yang disebut dengan nyawa. Tapi andaikan kita tidak bernapas lagi, nyawa tetap ada. Karena dia berpindah alam ke alam ruh. Itulah alam hakikat. Dia berpindah alam. Barangnya kita rasa itu saja sebetulnya. Cuma kan pindah alam, pindah keadaan pada diri. Ini kan kita rasakan dan kenyataan ini kan ada pada diri. Bukan di luar diri. Karena untuk mengenal Allah itu yang mesti kenal diri. Kalau tidak kenal diri mustahil dia kenal Allah. Paling merayau-rayau saja. Allah ini ciptaan Allah. Semua anak kecil pun tahu macam itu. Orang kafir pun tahu ciptaan Tuhan dia, dibilang. Orang Nasrani pun Yesus yang bikin. Orang Yahudi macam itu, Majusi semua macam itu. Kalau keyakinan umat Islam masih seperti itu, ya 11-12 saja dengan mereka. Ini Islam itu kenal, Tuhannya itu tidak bisa diganggu gugat. Yang kita dengan pengenalan makrifat, dengan pengenalan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa, tidak mungkin kalau tidak kenal diri. Kemudian akan mematikan diri. Kalau sudah kenal diri, dia akan mati dirinya. Kemudian yang hidup hanya Allah.
Yang hidup hanya Allah, dan disempurnakan ketika kita mengetahui asal usulnya diri. Karena kalau kita sudah mempelajari, itu sudah satu paket dengan mempelajari asal usulnya diri. Siapa hakikat diri? Dari mana diri? Ya. Siapa sesungguhnya diri yang sejati itu? Tidak sedikit orang yang tidak kenal diri. Tanyalah sama orang tuh, siapa dirimu? Repot menjawabnya. Apakah dirimu itu adalah jasadmu, atau dirimu itu adalah rohmu, atau dirimu itu adalah nyawamu, atau dirimu itu adalah sirmu, atau dirimu itu adalah rahasiamu? Siapa hakikatnya? Semuanya ini barang mati. Tapi jalannya kita harus mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti jalan, ya bagaimana mungkin kita bisa kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau tidak tahu jalan balik, payah, tersesat kita tanpa sadar. Nah, setelah ma'ani dan ma'nawiyah ini dikembalikan, artinya dari alam jasad kita sudah mematikan diri kita daripada alam daripada alam ruh kita sudah mematikan diri kita, maka inilah yang telah sampai alam ruh ini, wa qulir ruh min amri rabbi, dia berangkat kepada Allah, maka nyatalah setelah yang kudrat kembali kepada qadirun, yang iradat kembali kepada muridun, ya ini adalah hakikat nabi. Ya, maka nabilah yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesungguhnya yang kenal kepada Allah itu ya nabi. Karena hakikat itu adalah hakikat nur zatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, yaitu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat itulah yang kenal kepada zatnya. Artinya kenalnya kita itu tidak sama dengan kenalnya sifatnya dengan zatnya. Suara saya dengan saya itu sudah satu. Jadi itulah yang menyatakan, karena orang yang sudah kenal kepada suara saya, maka dia pasti kenal, maka dia akan menyatakan suara itu yang menyatakan keadaan saya. Paham? Artinya sifat tidak berpisah daripada zatnya. Karenanya wajibnya dalam metode akidah Asy'ariyah yaitu mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat itulah yang menyatakan keadaan zat yang wajibal wujud yang disembah oleh manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Dia sang pencipta, sang Maha Agung. Bukan untuk memiliki sifat. Orang belajar sifat itu ya untuk mengembalikan sifat kepada yang punya sifat. Ya, bukan untuk memiliki sifat. Kalau memiliki sifat, dia yang mendengar, dia yang melihat, ini kebalik, justru jadi kafir. Karena mengambil yang punya yang bukan punyanya. Yang punya Allah dirampas, punya Nabi dirampas. Orang belajar sifat tapi dia memiliki sifat. Makanya sifat dan perbuatan serta asma itu dikembali atau dia menyatakan kepada zatnya. Ini mesti kita pahami betul-betul. Ketika 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah inilah bangsa langit yang ada pada diri kita. Itulah sehingga kita bisa bergerak, bisa mengetahui, bisa berkuasa, bisa kuat, bisa hidup, bisa melihat, bisa mendengar. Kan itu yang dilazimkan. Tapi dari mana ini yang ma'nawiyah ini? Ini keluarnya daripada zat sifat nafsu wujud. Itulah makrifat. Itulah kenyataannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan nampaknya itu? Setelah dikembalikan yang ma'ani kepada ma'nawiyah, artinya bangsa jasad dan bangsa ruh kita sudah kembali wa qulir ruh min amri rabbi, maka nyatalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat menyatakan yaitu adalah 5 sifat salbiyah. Itu hakikatnya. Artinya sifat yang menyatakan hal keadaan zat yang wajibal wujud itu adalah sifat salbiyah. Qidam. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah qidam. Jadi bukan hanya dalam pengertian, akan tetapi ini kita rasakan kalau kita sudah mati syariat, mati tarikat, kemudian sampai kepada makrifat, maka hakikat akan kita rasakan. Kalau sudah sempurna kematian.
Memang kita saksikan bahwasanya Allah itu adalah idam dahulu Allah. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dia kekal selama-lamanya. Wa yabqa rabbuka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia kekal, wajah Tuhanmu kekal selama-lamanya. Dia maha perkasa dan maha mulia selamanya. Ada makhluk, tidak ada makhluk, dia menciptakan, tidak menciptakan, tetap saja dia zat yang wajib al-wujud. Hak vetonya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa kembali kok. Tidak usah bawa apa-apa. Berat kita kalau kita bawa apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saksikan. Itulah ma'rifat, itulah kalimat Allah. La syariat, ilaha tarikat, illa hakikat. Hakikat inilah sifat salbiyah, 5 sifat salbiyah yang ada pada diri kita, nyatakan itu. Nafi, menafi, isbat, mengisbat. Yang diisbatkan itu kan ini Allah. Setelah dia menafikan, setelah dia mematikan, setelah dia menghancurkan, setelah dia mentiadakan, maka dia mengisbatkan. Yang diisbatkan yaitu adalah zat yang wajib al-wujud nafsiyah. Itu yang disebut dengan ma'rifat, kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan betul-betul, disaksikan betul-betul di sifat salbiyah. Begitu nyatanya Allah. Justru kita yang bayangan Allah. Alam semesta ini adalah bayang-bayang, bukan wujud yang sebenarnya. Mata al-ghurur. Lengkap la ilaha illallah. Ternyata kan ada pada diri. Yang disebut dengan syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu kan ternyata kan ada pada diri. Hakikat diri kita lah itu. Kalimat la ilaha illallah itu hakikat diri kita itu. Tidak ada tulisan, tidak ada huruf kan? Tidak ada suara, tapi kenyataan diri.